sebentar judulnya ini belum direcord. Oh ya, berikutnya silahkan dari Mas Rosyid, Mas Rosyid, monggo Mas. Sudah kelihatan itu? Sudah. Ada tandanya recording nyala. Baru aja. Oke. Oh, okay. Monggo Pak Uut tentang mencari apa ini problem statement and initial idea in architecture. Ya. Monggo Pak Uut langsung. Okay. Baik, terima kasih Bu Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siang hari ini saya kebagian memicu diskusi dengan problem statement dan inisiatif idea. Nah, ini kalau inisiatif ide itu biasanya ya harus muncul dari dirinya sendiri. Ya. Jadi selama ini yang kita pahami tentang problem itu saya kira sudah menjadi tradisi gitu. Dipahaminya selalu saja adanya konflik antara supply dan demand, katakanlah seperti itu, atau das silent dan das solent gitu ya. Tapi di dalam arsitektur tampaknya tidak semata-mata soal supply dan demand. Jadi mungkin kita bisa melihat lebih komprehensif begitu. Apa yang ingin saya sampaikan ini saya akan coba share ke hadapan forum. Saya sudah siapkan materinya. Jadi ya, jadi problem and concept in architectural design. Saya mencoba untuk bahwa nanti akan muncul beberapa hal yang berhubungan dengan inisiatif. Saya kira itu bagian dari bagaimana kita memicu diri kita untuk memunculkan gagasan-gagasan itu. Nah, saya ingin coba kenalkan bagaimana para arsitek profesional itu membangun desain, ya, membangun desain dalam rangka menjawab problematika yang dihadapi. Dan bagaimana konsep itu diformulasikan, itu tentu platformnya berasal dari sana, dari problematika yang dihadapi itu. Nah, jadi mungkin saya memilih pendekatan-pendekatan seperti apa yang kemudian difahami sebagai architectural programming gitu ya. Jadi sering kemudian yang namanya problem arsitektur itu kita katakan bahwa orientasinya adalah ini merupakan satu gambaran yang utuh tentang tujuan kita itu kemana itu. Sehingga arsitek sering dihadapkan dengan sesuatu yang hubungannya dengan bagaimana nantinya dia berorientasi. Sering kalau kita bicara sedikit filsafat begitu bahwa apa yang kemudian kita rumuskan hari ini kita sering-seringnya ngelihat apa yang terjadi di masa yang lalu. Nah, ketika semua yang terjadi di masa lalu sudah bisa kita rumuskan, misalnya, oh ada kebutuhan ini, ada kebutuhan itu, dan seterusnya, maka kita bisa memformulasikan apa yang sekarang ada. Tapi saya kira di masa kini dan masa yang akan datang, maka apa-apa yang kita rumuskan ini dalam kerangka future. Jadi kita tidak bisa hanya bertumpu pada apa-apa yang sudah terjadi, tetapi kita bisa melihat di masa yang akan datang. Karena apa? Karena produk arsitektur itu jelas minimal secara ekonomi, quote-unquote dihitungnya sebagai berusia paling tidak 50 tahun. Nah, sehingga kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam konsep ya, perancangan kita, ketika kita mengeksekusi menjadi desain, maka kemungkinan kesalahan itu menjadi kesalahan yang panjang. Nah, oleh karenanya tentu ini akan menjadi sesuatu yang sangat penting ketika kita melihat ke masa depan.
Oleh karenanya, apa yang menjadi rumusan-rumusan yang akan kita formulasikan adalah dalam kerangka menjawab problematika yang dihadapi untuk kehidupan di masa yang akan datang. Ya, jadi saya kira ini sebuah statement awal gitu ya. Jadi saya ingin mengajak semuanya bahwa persoalan itu bukan hanya persoalan kemarin dan hari ini yang kita jawab, tetapi persoalan itu bagaimana kita bisa menjawab dan memberikan janji kita. Nah, sehingga desain itu adalah sesuatu yang unik di masa yang akan datang, dan bagaimana kita bisa merumuskan keunikan itu. Nah, di situ mulai timbul. Karena apa? Karena ternyata apa yang kita rumuskan ini menjadi sesuatu yang harus hadir di tengah-tengah ruang. Nah, soal kemudian ruang itu adalah seperti yang kemarin diceritakan dalam konteks urban, dalam konteks rural, dalam berbagai macam keadaan, itu adalah cerita lain yang kontekstual gitu ya, sehingga kehadiran bangunan kita yang sekarang sedang kita pikirkan nih bangunan ini mau kayak apa nih gitu kan. Nah, jadi inilah dalam kerangka berpikir itulah maka problematika yang kita bisa rumuskan itu merupakan satu cara untuk memicu kita bisa menjawab problematika yang akan dihadapi ya dengan keunikan-keunikan tertentu di dalam desain yang kita hasilkan. Nah, jadi ini menurut saya awal yang penting bagi starting point kita. Nah, oleh karenanya kalau tadi saya mengatakan bahwa konsep itu menjadi orientasi dan keunikan itu adalah salah satu cara bagaimana itu bisa menjadi satu formula untuk menjawab problematika yang dihadapi, maka konsep arsitektur itu sendiri itu sebetulnya sudah sejak awal itu kita rumuskan gitu ya, meskipun itu dalam rangka menjawab problematika masa depan, tapi itu terjadi sejak semula. Artinya pada sekarang ini kita sudah mulai mengeksplorasi, dalam minggu pertama sudah saya merasa surprise gitu ya, katakanlah dari hasil mahasiswa kita untuk mulai mengeksplorasi, mencari presiden, lalu kemudian hari ini diskusinya nanti pasti akan sangat menarik ketika eksplorasi lokasi. Kemarin rumusan-rumusannya sudah diberikan Pak Fajri gitu ya. Nah, hari ini akan kita lihat. Dan saya pikir ini adalah sebuah proses dan rumusan-rumusan konsep itu akan kita rumuskan. Jadi bagaimana kita mengembangkan suatu situasi yang kita mulai tahu tentang apa hasilnya. Nah, formulanya kemudian kita bisa menjadikannya menjadi sebuah ide, menjadi sebuah pandangan-pandangan kita. Jadi begitu banyak. Karena saya yakin living unit yaitu bagi satu dengan yang lain bisa jadi mungkin memiliki keragaman. Jadi di sini saya kira ini unik menurut saya dan ini penting. Tidak ada yang keliru bahwa kemudian di situ ada kehidupan yang dibangun di dalam setting ruang itu adalah bagian dari rumusan-rumusan yang mulai kita pikirkan. Jadi an architectural concept can be described as an idea, notion, option, abstraction, filosofi, bahkan belief, ya, inspiration, pemikiran-pemikiran dan sebagainya. Teori-teori dan seterusnya, atau kemudian hipotesis. Wah, ini kalau sudah sampai di formula hipotesis ini sudah lebih jauh lagi, karena ada kausalitas antara formula-formula yang bisa diharapkan menjadi jawaban terhadap problematika yang dihadapi sedemikian rupa sehingga kita sudah punya asumsi-asumsi tersebut. Nah, jadi dua hal ini, bagaimana kita bisa merumuskan problem dan bagaimana pula kita bisa merumuskan konsep,
ini meskipun ini adalah sesuatu yang nantinya akan kita formulasikan, maka sejak awal kita sudah mulai mencicilnya, sudah mulai ada di dalam pikiran-pikiran kita. Jadi saya kira poin pertama kita akan mulai dari situ. Nah, ini misalnya kita lihat bahwa kepadatan sebuah kota yang luar biasa, gitu ya. Nah, jadi apakah Anda menghadapi situasi seperti ini, gitu kan? Nah, ini. Dan bagaimana yang terjadi ketika situasi yang sedemikian rupa padat, kemudian apa yang bisa kita rumuskan dari membaca apa yang terjadi di dalam setting ini. Nah, di sini akan muncul pasti ya, karena apapun kota kita akan menampung kehidupan kita. Di situ ada residensial, jadi residensial itu akan merasa menjadi sesuatu yang bisa hidup ketika dia disupport oleh sistem-sistem yang lain, gitu kan? Nah, sistem-sistem apa misalnya? Ya, sistem-sistem fisikal akan membantu ya. Jadi bagaimana utilitasnya, bagaimana jejaringnya, infrastrukturnya itu adalah sistem-sistem dalam rangka mendukung kehidupan sebuah living unit yang berada di tengah perkotaan yang sedemikian rupa. Lalu bagaimana konteksnya dengan environment yang terbentuk, ya, lingkungan yang terbentuk. Apakah lingkungan itu sedemikian rupa menjadi sangat tidak hijau atau bagaimana? Nah, inilah problematika yang mungkin kita hadapi dengan beragam cerita begitu ya. Jadi lalu terpikir itu. Sehingga kemudian mungkin seperti ini, mungkin seperti itu. Sehingga betapa kemudian cerita kepadatan kota yang sedemikian ini, sedemikian padatnya ini, kemudian memunculkan gagasan-gagasan. Oh, kira-kira seperti ini, seperti itu. Nah, jadi inilah yang kemudian tadi saya mengatakan bahwa arsitek itu kadang-kadang bukan bicara dalam ruang yang kosong, begitu, tetapi dia diinspirasi oleh banyak hal tentang bagaimana dia merespon suatu setting tertentu yang sedemikian rupa, sehingga ada letupan-letupan gagasan, ide-ide, dan seterusnya, yang memungkinkan kemudian itu menjadi solusi bagi problematika apa yang terjadi dalam konteks ruang yang terbentuk. Nah, jadi saya kira inilah bentuk kausalitas hubungan satu dengan yang lain mulai kita bisa rasakan. Bagaimana kepadatan di situ, bagaimana ide-ide di situ, dan ide apa yang kemudian itu menjadi sesuatu yang unik, itu memunculkan, berarti seperti ini, seperti ini. Tidak ada yang salah dengan semua ide gagasan ini, gitu ya. Tapi yang kemudian apakah ini merupakan sesuatu yang efektif, efisien. Nah, ini bahasa-bahasa kuantitatif yang menjadikan kemudian, kalau begitu bahwa bangunan kita seperti ini. Kemudian ruang yang terbentuk harus dibatasi oleh ruang-ruang masif, ruang transparan, dan seterusnya. Ruang itu bertumbuh dari vertikal ke horizontal dan sebagainya. Nah, disitulah kemudian muncul. Nah, ini gambaran ini sudah mulai bisa dimaksud, dirasakan ya. Jadi apa yang tadi kita dapati dari keadaan yang sedemikian rupa, gagasan-gagasan muncul dari rumusan-rumusan yang diformulasikan, sekarang kita mendapati satu, pola itu adalah pola ini. Gitu kan? Lalu bagaimana ini? Ini ruang yang super sempit begitu kan? Di antara ruang kota yang tadi sangat padat di Tokyo itu ya. Jadi memunculkan gagasan tentang ini ya. Ini Anda lihat di sini ya. 153 meter persegi gitu ya.
Nah, jadi dengan panjang 22 meter, lebarnya nggak sampai 5 meter. Ini kan challenge ya, challenge. Kita memunculkan, jadi tampaknya memang kita ingin memainkan apa. Dalam proses itu sebetulnya kita ingin merumuskan apa gitu. Nah, disitulah pentingnya bagaimana problem itu dalam rangka berorientasi menjawab problematika ke depan, sehingga ketika kita bisa merumuskan hal-hal penting yang mendasar tentang apa yang akan dihadirkan, itu sekaligus ini solusinya seperti ini. Karena faktanya nanti akan Anda lihat sendiri bahwa kita terikat oleh ruang di mana lokus itu menjadi salah satu kunci. Sehingga proses menemukan site yang sedemikian rupa, site tidak seperti memotong sebuah roti yang sedemikian bagus, lebar, dan seterusnya. Tidak. Ternyata dia akan berada pada setting-setting yang bertebaran di antara ruang yang sudah terisi. Bukan ruang kosong yang sedemikian rupa Anda akan dengan mudah untuk memotong, membuat dimensi itu sendiri. Nah, jadi kesempitan, lalu ketinggian kanan kiri dan sebagainya itu menjadi salah satu challenge, salah satu tantangan di dalam proses gitu ya. Nah, jadi banyak cara untuk menyelesaikan problematika itu, gitu kan? Nah, cara-cara lain misalnya kita mulai berpikir sangat rinci gitu ya. Dan saya yakin ini besok mungkin akan didalami ya, ada kajian khusus tentang craftsmanship dan nature. Tapi saya berusaha untuk mengkaitkan bagaimana sebetulnya gagasan-gagasan seperti ini itu akan selalu bisa kita hadirkan ya. Apakah kita bermula dari proses-proses bermain-main gitu untuk mendapatkan satu keunikan tertentu gitu, sehingga ketika di trial dan seterusnya, dan apakah kita akan memulai dari hal-hal yang bersifat craftsmanship yang sangat detail, yang berpegang pada material dan seterusnya. Nah, mungkin sekali gitu ya. Jadi saya kira saya hanya menjangkau saja bahwa ruang ini adalah sisi yang lain ketika kita dihadapkan dengan hal-hal yang bersifat detail, lokal, material, dan sebagainya. Nah, bahkan di dalam apa yang terjadi di ruang kota, setelah banyak ditunjukkan oleh para arsitek hebat, katakanlah ya, kalau kita masih ingat dengan cara-cara Romo Mangunwijaya di dalam menyelesaikan living unit sekaligus public facility bagi satu komunitas masyarakat di bantaran Sungai Code gitu ya. Beliau memainkan sedemikian rupa tektonika, batang-batang kayu, bambu dan sebagainya untuk menghasilkan suatu solusi bagi kebutuhan adanya ruang yang itu menjadi sangat akrab bagi masyarakat di sekitarnya. Ini penting. Nah, jadi saya kira ini poin-poin pokok bagaimana kita memainkan ruang-ruang yang kita ciptakan, tidak hanya ya bahwa yang namanya sering kita terjebak, rumah itu ya rumah begitu. Karena begitu patron rumah, maka yang muncul adalah umpak, cagak, empiak. Betul, filsafatnya memang begitu. Tapi ketika kita terjebak dengan kotak-kotak yang tidak memberi lagi kesempatan untuk mengeksplorasi, maka kita habis di situ. Nah, saya kira ini salah satu pendekatan-pendekatan seperti craftsmanship seperti ini akan memicu proses kreatif ya, proses kreatif. Kadang-kadang ada yang bertolak belakang mungkin gitu ya. Wah, ini gimana ya? Itulah kita bagaimana menyelesaikan problematika itu. Anda akan membuat pola, jadi contoh misalnya ini kan menjadikan proses air akan berkumpul di sini.
Nah, ini bagaimana nih? Gitu kan? Solusinya apa ini? Harus ada solusi kan? Nah, jadi solusi akan, jadi ini tampaknya antara gagasan, problem, solusi, itu ada sebuah proses iteratif yang terjadi berkali-kali. Nah, ketika proses iteratif ini berkali-kali terjadi sedemikian rupa, maka jangan pernah bosan. Anda akan selalu membuat dan membuat, gitu ya. Dena berkali-kali ketemu potongan fisik dan sebagainya. Bahkan kalau perlu Anda juga akan memainkannya dengan modul apa? Bentuk-bentuk maket 3-dimensional untuk memahami sebetulnya karakter ruang atau karakter bentuk yang akan dihasilkan dalam rangka menjawab problematika kebutuhan bagi sebuah community, bagi sebuah keluarga, bagi sebuah susunan ketetanggaan, neighborhood begitu, itu seperti apa. Nah, jadi saya kira ini proses. Jadi jangan Anda menganggap bahwa hanya sekali itu sudah berjalan, tidak. Ini akan berjalan terjadi berkali-kali dan itu adalah sebuah proses iteratif. Nah, sehingga saya boleh menyebutnya kira-kira seperti ini kalau saya kelompokkan berdasarkan problematika yang muncul, lalu kemudian ada upaya untuk memahami konteks, gitu ya, dan environment yang ada, kemudian ada solusi, memunculkan gagasan-gagasan untuk bisa menyelesaikan problematika itu sendiri seperti apa dan seterusnya, maka saya akan mencoba memilah dalam dua posisi yang kategori besar. Yang pertama adalah konteks dan environment. Jadi dengan adanya proses yang sekarang kita hadapi, maka sekarang Anda akan dihadapkan dengan problematika lokasi. Lokasi akan mengikat menjadi sebuah pertimbangan yang banyak sekali, yang kompleks gitu. Bagaimana jalan dan sistem-sistem yang mendukung kehidupan itu ada. Jadi sistem jalan, sistem drainase, dan seterusnya, gitu kan? Lalu ketika ketemu site, maka site itu akan dalam bentuk apa? 100 meter itu bisa saja yang namanya 5 kali 20, tapi tidak menutup kemungkinan 2 kali 50. Kan begitu jadinya. Wah, kalau ketemunya 2 kali 50 terus gimana ini? Ya, atau 3 kali 33 misalnya. Ini gimana ini? Nah, jadi itu tidak bisa kita hanya mengatakan sudah site itu seperti ini. Maka kebiasaan kita menyebut dengan kajian-kajian analisis site dengan seperti itu. No. Sekarang kita harus ngelihat konteks betul. Nah, lokasi akan menggambarkan milieu secara mikro gitu ya, dalam konteks keseluruhan dari apa yang terjadi dan sistem-sistem pendukung, dan site itu menjadi bagian dari parcel atau ruang parcel yang ada di konteks ruang lokasi itu. Kemudian kita lihat nature-nya apa. Nah, jadi inilah konteks ya penting di dalam Anda mulai menyadari bagaimana Anda bisa merumuskan problematika itu selalu dikaitkan dengan 7 poin ini. Ya, pertama lokasi, kemudian site. Site itu bisa bentuknya, bisa permukaannya, ya, bisa ukurannya dan seterusnya. Nature-nya seperti apa? Lalu teknologi. Teknologi yang akan masuk di situ itu teknologi itu akan bermula dari kemampuan eksistensi bangunan yang dihadirkan mampu mengakomodasi fungsi-fungsi yang terjadi, sehingga apakah kemudian dia harus mempunyai bentang-bentang tertentu, apakah dia harus mempunyai modul-modul tertentu, apakah dia merupakan kelipatan-kelipatan tertentu. Nah, teknologi akan menjawab itu. Ya, apakah dia merupakan susunan dari batang-batang dan seterusnya, gitu kan? Apakah itu merupakan sebuah ritme yang
sedemikian rupa sehingga di samping dia merupakan penguat secara struktur, tapi juga merupakan bagian dari sebuah nilai estetika tertentu. Nah, jadi saya kira ke sana. Kemudian tektonikanya, bagaimana kiranya dari seluruh komponen-komponen itu disusun ya, menjadi satu kesatuan yang utuh dalam rangka mendukung menghadapi quote-unquote beban. Nah, jadi karena mau tidak mau konteks beban ini kan bermulanya adalah kemampuan daya dukung dan seterusnya. Ketika Anda bicara tanah itu memiliki daya dukung tertentu, maka rekomendasi yang bisa kita dapati dari apa yang ada tentang satu fungsi tertentu dari living unit kita, maka muncul satu rekomendasi bahwa oh ini yang paling bagus adalah rise floor misalnya. Ya, jadi harus ditinggikan lantainya. Nah, bagaimana kita bisa menopang peninggian lantai? Atau justru oh ini lantainya perlu ditenggelamkan sehingga sebagian dari area ruang fungsional itu ditemukan ketika kita menenggelamkan ruang itu sebagai penopang. Sehingga kita menemukan basement misalnya. Nah, cara-cara seperti ini menjadi bagian dari keunikan. Ya, dari keunikan. Belum lagi tadi di akhir tayangan tadi ada craftsmanship di situ, termasuk juga pada climate atau microclimate. Nah, ya, jadi kita akan microclimate itu selalu dihadapkan dengan problematika apa yang kemudian di situ ada panas, ada sirkulasi udara. Ya, saya kira kita akan merespons ya. Apalagi kalau Anda mau kaitkan dengan ke norma baru ya, ke adaptasi baru. Nah, pasca pandemi katakanlah. Nah, ini saya kira banyak hal yang kemudian menjadi pertimbangan penting ya. Bagaimana mendorong supaya terjadinya proses cross ventilation ya. Jadi ventilasi silang katakanlah seperti itu, memungkinkan udara untuk bisa bergerak dan seterusnya di tengah ruang yang sempit di perkotaan katakanlah, atau di suatu lokasi lain yang memang keadaan microclimate-nya berbeda dan seterusnya. Itu di satu sisi yang konteks dan mengunci. Di sisi yang lain adalah tuntutan-tuntutan atau persyaratan-persyaratan yang dimaui dari siapa pengguna dalam hal ini, end user-nya. Nah, jadi apa yang mereka tuntut? Yang mereka tuntut misalnya, comfortability, kenyamanan. Nah, pertanyaannya seberapa nyaman yang diinginkan? Nah, ini kan, karena kata nyaman itu sendiri berhubungan dengan sistem-sistem yang lain. Ya, misalnya nih, menentukan bentuk dari suatu, taruhlah misalnya supporting untuk public toilet misalnya. Nah, sampai seberapa ini yang disebut kenyamanan? Itu. Ya toh? Nah, jadi kenyamanan sebuah public toilet ini gimana? Kenyamanan sebuah ruang tidur gimana? Ruang tidur sekarang ini menjadi sesuatu yang apakah dia memiliki fleksibilitas katakanlah, itu ya. Di sini sudah disinggung juga. Misalnya ruang itu berubah. Pada saat siang hari dia menjadi common area, tapi pada saat malam hari dia menjadi private area misalnya. Nah, ini dua situasi ini adalah bentuk-bentuk requirement, bentuk-bentuk tuntutan, bentuk-bentuk persyaratan dari end user. Nah, bagaimana Anda membayangkan tentang end user, maka ini penting. Oleh karenanya balik lagi ke tadi yang saya katakan. Sebetulnya kita sudah bisa membayangkan sejak awal bahwa apa yang kemudian kita rumuskan menjadi suatu konsep tentang ide-ide dan sebagainya, itu akan menimbulkan persoalan-persoalan yang harus diselesaikan.
Nah, berikutnya ada safety. Safety yang mana nih? Safety, gitu kan? Safety ini bisa bermacam-macam, gitu kan? Ya, apalagi kalau problematikanya berada di tengah kota, ya, dengan kepadatan bangunan yang sedemikian rupa, ya toh. Nah, yang paling sensitif adalah problematika safety dari sisi apa? Ya, kebakaran misalnya. Ayo, bagaimana itu? Ya. Kemudian healthy, gitu kan? Nah, ini sekarang ini kita betul-betul dituntut dengan adanya menghasilkan ruang-ruang yang memiliki orientasi sebagai ruang yang sehat, ya, indoor, jadi ruang dalam yang sehat katakanlah ya. Jadi bagaimana kita bisa menghasilkan itu untuk satu kehidupan, ya. Kemudian efisiensi, ya. Tadi efisiensi ini sangat berhubungan dengan pengukuran-pengukuran tertentu, ya. Apalagi kalau dihubungkan dengan tadi ada flexibility dan sebagainya, dan kemudian di situ ada sustainability. Sustainability ini bisa didekati dengan banyak cara. Kalau bicaranya sustainability adalah sesuatu yang sangat kuat, maka kita bicara beton itu sustainable. Tapi bagaimana beton sebagai sesuatu yang sustainable, prosesnya sedemikian masif dan seterusnya. Atau justru bambu itu yang sustainable. Nah, ini cara pandang nih, ya. Nah, jadi dengan cara seperti inilah memungkinkan kita untuk apa? Anda adalah manusia merdeka, arsitek adalah manusia merdeka yang bisa merumuskan bagaimana sebetulnya. Yang penting konteksnya ini bisa ada, kita bisa memberikan solusi tentang itu. Ya, jadi problematika yang muncul itu biasanya karena konteks dan karena persyaratan-persyaratan yang dimaui. Nah, konflik inilah yang menjadikan munculnya problem, dan problem itulah yang harus bisa dicarikan solusi melalui suatu pendekatan-pendekatan konsep, ya. Ya, jadi tinggal mau kayak apa. Nah, saya akan coba untuk masuk ke yang lebih jauh tentang apakah ini sudah ngeling ya. Ini apa sudah ngeling multi family homes? Sudah ya. Sudah, Pak. Baik. Jadi sudah tampak di sini ada multi family homes. Ini sekedar untuk, nah ini saya berusaha untuk mencoba mencarikan beberapa kasus, dan saya pikir saya senang kemarin dari eksplorasi awal minggu pertama mahasiswa sudah bisa mengeksplor dengan pandangan-pandangannya, ya. Nah, yang penting sekarang mulai kita arahkan. Jadi apa kita mulai ngerti tentang apa toh problemnya, apa toh konsep, dan bagaimana toh dia menyelesaikan problematika itu, gitu kan? Nah, ini saya kira kaitkan di situ. Kalau kemarin mungkin baru kita bisa mendapati sesuatu, lalu oh kok menarik ya ini bangunan ini. Kemudian kita mencoba mengerti tentang bangunan itu seperti apa. Oh, ternyata bangunan ini 2 lantai atau 3 lantai, susunannya kira-kira seperti ini. Baru kita menjelaskan tentang apa itu. Tapi mengapa itu, saya kira mulai dari sini kita mulai. Loh, kok ini bisa menjadi seperti ini, gimana? Gitu kan? Nah, jadi saya kira ini adalah cara-cara mulai kita pikirkan bagaimana sebetulnya di dalam para arsitek menjawab persoalan-persoalan yang mungkin muncul karena suatu tujuan tertentu. Tadi saya sudah memberikan gambaran bagaimana arsitek itu mempunyai keinginan untuk misalnya menyambungkan antara ruang dalam dengan ruang luar, sehingga ini menjadi sesuatu yang penting antara satu dengan yang lain itu saling terkait. Bagaimana upaya untuk memasukkan cahaya yang sedemikian rupa, jadi kita mendapati cahaya yang luar biasa. Kalau Anda boleh mengatakan bahwa setting kita, pilihan lokasimu nanti itu mungkin saja merupakan area yang memungkinkan cahaya matahari sedemikian rupa, begitu banyak.
Jangan Anda kemudian tutupi dengan segala macam, atau Anda akan memainkan supaya cahaya masuk itu tidak menjadi suatu cahaya yang menelanjangi, tapi dia masuk dengan sebuah kisi-kisi dan sebagainya. Nah, itu adalah semuanya dalam kerangka bagaimana menyusun. Nah, jadi inilah gambaran bagaimana sebetulnya ruang-ruang itu dibentuk. Ini saya ingin menunjukkan saja, ini lantai 1, ini lantai 2, bagaimana ruang-ruang itu dibentuk ya melalui sebuah proses modular. Ini sesuatu yang modular, tetapi kalau kemudian Anda mendapati suasana yang seperti ini, rasa-rasanya yang modular itu mulai reduksi ya, kita tidak merasakan proses sedemikian rupa gitu ya. Oke ya. Jadi lalu ternyata susunan itu menjadi seperti ini. Dan itu menjadi ruang bersama. Anda membayangkan bahwa loh kok malah ini digantungkan seperti ini gitu kan. Sebuah ritme panjang yang memanjang, kita tidak merasakan mana satu dengan yang lain, seolah-olah itu menjadi sesuatu yang panjang. Tapi kita bisa tahu bahwa bangunan itu sebetulnya terdiri dari banyak penghuni, keluarga, dan seterusnya. Mana ruang itu menjadi satu kesatuan ruang yang berada di tengah menjadi ruang yang bersama. Dan ternyata semua itu didukung oleh adanya basement, katakanlah seperti itu. Nah, ini adalah proses bagaimana sebetulnya dari mulai gagasan tadi, ya, gagasan itu sudah diletakkan sedemikian rupa dan konsep ini untuk menjawab persoalan-persoalan yang terjadi. Ya. Nah, jadi ini kasus yang lain lagi. Jadi ini adalah kasus di Spanyol, ya, kasus di Spanyol. Arsitek menganggap bahwa di Spanyol yang terkenal itu kan itu loh, adu banteng gitu ya, bullfighting gitu ya, adu banteng. Bagaimana banteng itu harus menyiapkan dirinya untuk melihat lingkungannya sedemikian rupa sehingga dia harus sedikit mempersiapkan diri untuk menghadapi sebuah pertempuran gitu ya. Jadi ada proses-proses kontemplasi gitu kan. Nah, jadi di sini disebutkan apa yang diinginkan itu menjadi sesuatu gitu kan, keinginan. Jadi ada keinginan itu. Nah, maka kehadiran bangunan ini menjadi bagian dari bagaimana dia mempersiapkan dirinya untuk menghadapi sebuah tantangan, challenge gitu. Kenapa? Lah ini di tengah-tengah ruang yang sedemikian rupa kan begitu kan? Wow, ini banteng-banteng yang lain gitu kan? Wah, ini sedemikian rupa padat dan seterusnya sehingga dia akan hadir ya. Bagaimana dia mempersiapkan dirinya. Nah, jadi gagasan-gagasan mulai dirumuskan dalam rangka tadi ya. Anda bisa lihat di sini permainan split level luar biasa gitu kan, yang dihubungkan sedemikian rupa. Ini adalah fungsi yang kemudian bisa dirumuskan. Tapi bermulanya tadi bahwa dia itu hadir di tengah ruang yang sudah sedemikian rupa padat sehingga dia harus mempersiapkan diri itu seperti apa. Gitu kan? Nah, lalu rumusan-rumusan living unitnya bisa disambung-sambungkan. Oh, polanya ini nyambung satu dengan yang lain, gitu kan? Yang ini kesamaan. Ya, pertamanya steppingnya, ini kebersamaan. Kemudian untuk yang privat yang seperti apa disambungkan. Dapat modul-modul seperti ini. Terus ini menyusun lagi tahap berikutnya dan seterusnya. Nah, sehingga kemudian menjadi satu susunan ya toh, dan di masa yang akan datang kayak gini kira-kira, gitu kan? Nah, sehingga lahir gagasan sedemikian rupa menjadi sesuatu yang ini ruangnya menjadi satu dengan yang lain itu nyambung dengan tangga. Ini kuncinya ini tangga yang ada di dalam rumah ini ya. Ini menjadi orientasi menghubungkan satu
blok unit ke blok unit yang lain gitu kan. Nah, ini saya kira keunikannya justru di situ. Bagaimana seseorang bisa nyambung lihat satu dengan yang lain seperti ini, gitu kan? Nah, ini Anda bisa lihat ini open ya, bagaimana, wah ini mungkin kurang begitu jelas, tapi ya paling tidak coba Anda amati sedikit lebih konsentrasi, sedikit dengan konsentrasi gitu ya. Nah, ruang-ruangnya yang terbuka dan sebagainya, ya. Nah, jadi potongannya seperti apa? Ya, ini ada paling tidak ini di sini sudah terlihat mulai dari basement gitu kan. Lalu first floor, second floor, third floor gitu kan. Fourth floor gitu kan. Wow, ini ada paling tidak 5 lapis gitu kan. Nah, jadi susunannya menjadi oke gini. Nah, jadi Anda lihat tuh ya, jadi bagaimana ini ke sana nyambung di belakang gitu, termasuk bagaimana menghadirkan seolah-olah akan nyaman dari dalam keluar dan nyambung dengan pedestrian dan sebagainya. Ini adalah upaya-upaya ketika dia dihadapkan dengan himpitan. Ya, nanti kita lihat yang dia itu ada di ruang yang mungkin bukan lagi di tengah kota gitu kan, yang padat dan sebagainya gitu ya. Nah, ini karya Sao Fujimoto. Ini vulgar sekali ya cara dia membaca sebagai living unit di mana rumah itu rumah gitu kan, yang disusun apartemen seolah-olah diterjemahkan sebagai apartemen, satu apartemen unit yang utuh gitu, lalu ditumpuk sedemikian rupa sehingga istilahnya apartemen ini ya, four house shape it, apartemen stack it on the top of each other ya, satu dengan yang lain saling menumpuk begitu kan. Nah, dan bagaimana hubungan satu ruang dengan yang lain dihubungkan oleh dua, yang satu stair, yang satu ladder. Dari yang satu tangga yang seperti ya itu tangga berdiri, tangga monyet gitu ya. Lalu bagaimana tangga yang lain sebagai tangga normal gitu ya. Nah, jadi saya kira ini juga menggambarkan imajinasi yang dia bayangkan tentang, oh kalau begitu susunannya seperti ini. Nah, saya kira cara-cara berpikir seperti ini adalah bagian dari kemerdekaan Anda mulai memikirkan tentang rumah Anda. Jadi saya sih ya mendorong supaya kita tidak terjebak pada situasi yang selama ini Anda sudah hidup di rumah orang tua Anda yang seperti itu, dan kebanyakan tetangga juga seperti itu, dan nggak ada alternatif yang lain seperti itu akan masuk di dalam kepala Anda, lalu bagaimana Anda harus keluar dari suasana yang mentrap gagasan Anda tentang living unit itu, kemudian mari kita bisa lihat dengan cara yang berbeda begitu ya. Nah, jadi mungkin saja dia disusun. Loh, disusun itu apakah harus urut satu dengan yang lain? Boleh juga tidak. Kenapa enggak? Kan begitu ya. Nah, jadi di sini ada kemerdekaan, tapi yang penting justru bagaimana Anda menjadikan gagasan-gagasan tersebut memiliki argumentasi-argumentasi yang baik sehingga Anda bisa menarasikan. Sekali lagi ingat, desain yang baik tanpa narasi itu akan gagal. Ya, desain yang biasa-biasa dengan sebuah narasi yang hebat mungkin juga dia akan berhasil ya. Dia akan menjadi sangat hebat begitu. Nah, jadi di sini yang penting juga bagaimana Anda membangun. Tadi konsep menarasikan suatu karya desain itu sendiri. Nah, ini terlihat sekali di situ ya, apalagi lihat susunannya sedemikian rupa, dan bahkan dalamnya ini laddernya ya, ini tangga monyetnya bersusun seperti itu, perlubangannya sedemikian rupa.
Nah ya, jadi tangga yang biasa ada di luar sana, tetapi tangga ini, nah apakah ini adalah karya Sao Fujimoto? Karya Anda tentu akan punya gagasan yang lain lagi tentang apa yang terjadi. Ya, jadi saya kira kita bukan untuk mengcopy, tetapi kita memicu pikiran kita bagaimana muncul gagasan-gagasan tadi. Kuncinya adalah merumuskan problem yang konteks tadi dengan persyaratan-persyaratan yang dikendaki oleh end user itu seperti apa. Nah, ini mungkin contoh terakhir ya. Jadi bagaimana sebetulnya ini bangunan ini berada di pinggir sebuah danau. Jadi ingin mendapati suatu kehadiran danau itu betul-betul bisa dinikmati. Dan ini jauh dari kota, ini berada di pinggir ya. Nah, ini lihat. Nah, ini bangunan itu ya, ini danau yang sedemikian rupa, indahnya dan seterusnya. Maka dia berusaha untuk setiap titik itu berusaha untuk bisa menghasilkan suatu area-area yang ada proses penikmatan yang sedemikian rupa, gitu kan? Nah, jadi titik tangga juga bisa. Kalau tangga berada di dalam rumah mungkin jadi blocking, tapi ketika tangga itu dicoba dibawa keluar itu menjadi akan terjadi proses perubahan ketinggian yang di situ ada visual yang bisa berubah dari satu ketinggian ke ketinggian yang lain dan seterusnya. Saya kira ini adalah sesuatu usaha ya. Lalu sampai di puncaknya dia akan merasakan suatu keadaan yang lain lagi, gitu kan? Bahkan bagaimana dia mulai memikirkan hal-hal yang sangat detail, ya, yang sangat detail, gitu kan? Jadi kita berpikirnya nggak cuman global saja, tapi mungkin sudah sangat detail, gitu kan? Nah ini susunannya, ya, bagaimana ruang tangga yang berada di luar, tapi juga ada area-area tertentu yang bisa menyambungkan antara satu dengan yang lain yang berada di dalam. Nah, yang fungsional yang mana, yang kemudian itu eksperimental gitu ya untuk mendapati suatu visual-visual tertentu. Wah, oke ya. Jadi inilah bagaimana sebetulnya sebuah living unit digagas berdasarkan tadi yang dibayangkan bahwa tentang suatu konsep yang dirumuskan sejak awal, nah sehingga kita bisa memainkan secara detail efek-efek yang terjadi dalam ruang yang ada ketika dia sudah dihadirkan di dalam ruang-ruang nyata secara arsitektural. Nah ini saya kira teras-teras yang tadi sudah tampak di sini juga kelihatan adanya teras-teras itu. Bagaimana kita mengamankan teras dan sebagainya, itu adalah bagian dari solusi yang ditawarkan. Ya, jadi balik lagi ke sini, ingat dua keadaan ini menjadi bagian penting dari problem, konteksnya, ya, lalu persyaratannya seperti apa, bagaimana kita merumuskan konsep. Ya. Jadi kalau dalam studi kasus kita menganggap seperti ini, apakah kemudian pola yang sendiri-sendiri kemudian disusun, kemudian jadinya itu, nah ini kembali ke masing-masing. Saya kira usaha saya yang ditugaskan hari ini adalah dalam rangka memicu pikiran-pikiran kreatif yang akan Anda lahirkan. Saya kira itu mungkin Pak Burini yang bisa saya sampaikan. Monggo kalau mungkin kita bisa berdiskusi, bahkan mungkin Bapak-Bapak sejawat dosen akan menambahkan juga tidak apa-apa. Karena ini adalah bagian dari persepsi yang mungkin kita bisa bangun bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih Pak Uut, ilmunya luar biasa ini dan padat ini. Mahasiswa semoga mencatat harus ada resume, kayaknya nanti ada kantong tugas, ada resume. Soalnya khawatir ada yang tidak mendengarkan dan ngantuk, itu masalahnya. Tapi insya Allah enggak. Mahasiswa kita semuanya
aktif, Pak. Jadi sama, mungkin saya dulu, waduh saya deg-degan ini. Kemarin setelah Pak Agung itu yang pertama itu rumahnya unik-unik. Ternyata mahasiswa mengerjakan tugasnya bisa menemukan rumah yang unik-unik yang tidak saya bayangkan. Leres. Ya. Nah, saya rasakan rumah masa kini, bukan masa kini, masa lalu. Jadi saya ke rumah ibu saya. Itu kayaknya kalau untuk sekarang itu bisa jadi 8 rumah ya kayaknya ya. Ya, itu anak saya merasakan, Bu, saya dulu kontrak cuma 36 meter persegi aja cukup. Sekarang rumah Eyang kok sampai sekian ini besar banget, ini gimana mau dari sini ke sana aja teriak-teriak karena mau melihat anaknya kemana. Nah ini jadi saya bisa merasakan betul keluarga zaman sekarang itu memang kontrol terhadap anak-anaknya itu jadi yang mudah dilihat secara visual. Nah ini saya merangkum sedikit, jadi di sini memang diawali nanti gagasan, kemudian menemukan problem dan nanti solusi ini bisa iteratif, yaitu berkali-kali. Jadi jangan putus asa intinya, karena memang itulah proses. Kalau putus asa ya berarti sudah pinter. Tapi kan karena pernah terjadi di kelas saya tahun lalu, kalau akan dilihat oleh dosennya itu malu Pak mahasiswa. Karena dia merasa belum bisa menyelesaikan, tapi kan bukan itu solusinya. Karena takut, pernah itu di dosen lain juga, khawatir nanti tidak dikomentari dosen diminta untuk revisi. Ternyata ada mahasiswa yang tidak mau. Nah, tapi kayaknya mahasiswa angkatan ini insya Allah lain Pak, semangat hebat. Semua. Iya hebat. Saya melihat tempat saya karena minggu lalu ya hari Kamis waktunya kurang sampai jam 5:15 Pak, sampai sama-sama ngantuk. Tapi semangat mereka mempresentasikan rumah-rumah yang tidak pernah saya bayangkan. Saya sama Pak Uut tahunnya sama ya, dengan Pak Hanif hampir sama. Jadi rumahnya itu masih besar-besar. Sekarang ringkes tapi indah ya tadi apalagi. Nah kemudian Pak Uut membagi menjadi 2 hal untuk mendapatkan konflik yaitu tadi dari konteks dan lingkungan dan apa yang perlu berkonflik dengan apa yang perlu disiapkan oleh pengguna. Ini banyak hal, nanti semoga mahasiswa mencatat jadi paham. Ini sudah luar biasa konfliknya, nggak tahu ini sampai kemana pusingnya Pak Uut. Karena banyak banget ini. Jadi kayaknya harus langkahnya pelan-pelan. Atau mungkin dari comfortability, safety, healthy, efficiency, flexibility, sustainability mungkin dipilih. Tidak semuanya yang dominan, misalnya 1 atau 2 itu yang dominan. Meskipun lainnya nanti mengikuti. Kalau enggak nanti akan kesulitan. Ya. Kemudian tadi ada yang ada yang terakhir yaitu halo, suara saya putus-putus? Tidak. Lancar Bu, lancar. Oh, berarti tempat saya ini yang enggak. Desain yang baik tanpa narasi ini akan gagal. Berarti menggoreskan 1 garis, apalagi membuat ruang 2 dimensi atau 3 dimensi, kalau tidak ada keterangan ini tidak akan berhasil. Jadi tidak hanya Bu, ini kira-kira seperti ini, cuma bayangan-bayangan, tapi tidak ada keterangannya, itu kadang ada yang seperti itu. Mungkin nggak sempat, tapi itu akan tidak bisa dijelaskan oleh dosen atau ke orang lain yang tidak komunikatif. Saya kira itu mungkin Pak Hanif dan dosen lain akan menambahkan, Pak Barito, Pak Arif, Pak Galih, Pak siapa lagi ya? Pak Andoyo, Pak Supri. Ya, monggo. Oh, Pak Andoyo, Pak Supri, maaf. Iya, Pak Supri. Mohon maaf, Pak Fajri. Iya. Monggo silahkan. Saya Bu Rini. Monggo Pak Hanif. Ya, saya hanya akan meng-highlight
statement yang luar biasa dari Pak Uut terkait dengan tidak ada yang salah dengan ide gitu ya. Jadi tadi yang ditampilkan oleh Pak Uut itu hanya alternatif-alternatif. Anda boleh saja mengembangkan alternatif-alternatif yang lain. Misalnya tadi di Tokyo itu dengan lahan 4,7 meter lebar, 22 meter ke belakang, pasti akan ada berpuluh-puluh alternatif toh Pak Uut. Iya, 1001. Oh, 1001. Jadi jangan khawatir teman-teman, jangan khawatir ya. Kalau nanti kita kaitkan dengan end user-nya, ada yang memiliki kebutuhan, kenyamanan, tingkat mungkin ekspektasi atau harapan-harapan yang berbeda, itu akan memunculkan alternatif-alternatif yang lain. Jadi ya, solusi-solusi yang lain. Ya. Terus yang kedua adalah dari mana kita harus memulai. Nah, silahkan mulai saja. Jadi dua aspek besar dari konteks dan end user itu bisa memicu dari mana kita akan memulai. Pokoknya mulai saja, nanti akan berkembang. Saya kira semester 4 ini sudah cukup Anda memiliki pengalaman bagaimana mengeksplorasi bentuk, bagaimana memikirkan material, dan sebagainya. Itu akan, percayalah, itu akan mengembangkan gagasan-gagasan itu menjadi lebih integratif perlahan-lahan gitu. Dan memang betul Bu Rini dan Pak Uut, di kuliah pertama, tugas pertama presiden itu saya juga surprise itu Pak Uut, bagus-bagus mereka. Mereka ternyata terpicu untuk tidak kalah dengan kita-kita gitu. Nah, mudah-mudahan ini kita bisa mendorong mereka untuk lebih berani lagi, tidak mainstream, dan harus unik gitu ya. Harus menjadi sesuatu di tengah hamparan rural urban yang sekarang ini, kalau kita tidak sajikan hal-hal yang unik, ya kita akan tenggelam gitu. Dan saya yakin teman-teman akan bisa gitu. Jadi dua hal, tidak ada yang salah dengan ide, ya berani saja berpikir futuristik. Yang kedua, mulai saja dari mana, tadi Pak Uut mencontohkan craftsmanship, Anda minat pada suatu material, kembangkan saja, ada minat pada komposisi bentuk, kembangkan saja, dan kemudian ini akan menjadi sesuatu yang akan saling melengkapi. Saya hanya menambahkan itu aja, Bu Rini. Terima kasih Pak Hanif, betul. Yeah. Monggo yang lain mungkin saling menguatkan. Saling menguatkan, J. Ya, jadi monggo ada lagi. Dari mahasiswa mungkin biasanya ada yang tertantang gitu. Ini 155 berarti. Kalau dosennya 10, ini pesertanya. Oke, ini ada pertanyaan nih. Ada chat ini Pak J. Ya, bagaimana menyelesaikan konflik perancangan ketika rancangan yang ideal terbentur oleh peraturan daerah? Wah, ini kunci ini. Apakah arsitek tetap harus tunduk atau apakah ada mekanisme lain agar peraturan dapat disesuaikan? Ya, jadi saya kira kalau kita bicara building code and building regulation, maka sejatinya code and regulation itu adalah requirement. Jadi kita harus membaca code and regulation itu adalah sebagai requirement. Jadi misalnya Anda punya tadi dengan 4,7 kali panjangnya 22, kemudian sudah kepotong di area depan dengan ROI misalnya, lalu ada ketinggian bangunan tertentu. Di semua akhirnya ruang yang tersedia, katakanlah misalnya tinggal 3,5 kali 15 misalnya. Nah, ruang 3,5 kali 15 itu memicu pikiran kita. Jadi bukan kemudian peraturannya harus disesuaikan dan bukan, tapi justru itu adalah requirement. Nah, requirement itulah yang kemudian memunculkan gagasan-gagasan kita. Makanya saya mengatakan gagasan itu muncul bukan di tengah ruang yang kosong. Tetapi bagaimana konteks tadi itu memunculkan adanya problematika, lalu gagasan yang muncul tadi dalam rangka menyelesaikan problematika tadi. Nah, ketika munculnya adalah tinggal ruang yang efektif, itu adalah 3,5 kali 15, lalu bagaimana kita memanfaatkan ruang
pola 3,5 kali 15 yang memanjang itu adalah suatu keunikan yang disebut sebagai uniqueness. Nah, tinggal mau munculnya kayak apa, terserah kita. Poinnya seperti itu, jadi jangan menganggap building code and regulation itu adalah handicap, tapi itu adalah requirement. Jadi bagian dari requirement yang harus kita selesaikan. Saya kira itu. Cara pandangnya dibalik ya Pak Ut ya. Iya. Betul itu. Selama ini kita menganggap itu batasan, justru tantangan. Iya. Yuk, silahkan, ini mahasiswa banyak, semangat ini luar biasa materinya, jadi kalau nggak tanya rugi. Atau ditunjuk ya. Kalau monggo Bu Rini random aja gitu. Nggih, saya tunjuk aja. Nanti malah pada takut nanti ya. Saya khawatir salah yang tak panggil malah tutor ini. Saya nggak hafal ya. Nggak apa-apa. Mas Kevin kalau bisa mewakili teman-teman juga nggak apa-apa. Mas Kevin misalnya. Mas Kevin sudah menampakkan diri itu. Monggo Mas Kevin. Ya, Mas Kevin silakan. Nah, Mas Kevin sudah menampakkan diri. Oh iya, silakan. Mungkin bukan pertanyaan ya Pak, mungkin ini pernyataan menurut saya. Saya merasa bahwa mungkin sebenarnya apa yang bakal kita lakukan pada semester ini merupakan hal yang ditunggu sama mahasiswa, karena dari semester 1 sampai semester 3 itu mereka berkutat dengan bentukan-bentukan, sedangkan ini langkah awal mereka untuk bisa disebut sebagai seorang arsitek ya Pak, mulai mendesain rumah, mulai menjalankan, ya istilahnya mulai memayungi apa yang dibutuhkan oleh klien. Jadi kayak istilahnya bagi saya dulu di zaman saya masuk semester 3 yang mulai membuat bangunan rumah, dan mungkin ini pertama juga buat mereka yang mulai masuk ke ranah membuat rumah istilahnya, Pak. Udah menjadi arsitek lah, bisa disebut sebagai arsitek. Jadi mungkin semangat yang tadi kita bapak-bapak sekalian bahas dan bapak ibu sekalian bahas, itu tuh muncul karena mereka merasa itu, oh ini saya udah mulai jadi arsitek nih, kalau ditanya teman atau ditanya orang tua bikin apa, bikin rumah gitu. Jadi ada semangatnya di situ. Dan mungkin sejalan dengan apa yang sedang, istilahnya saya bilang sedang booming sekarang ya Pak. Rumah-rumah yang compact, rumah-rumah yang kecil yang sekarang itu sedang ngetren di Indonesia. Bahkan arsitek-arsitek dan bukan kontraktor istilahnya, studio-studio arsitek itu mulai menggalakkan bahwa menciptakan rumah sekarang bukan rumah-rumah pada dasarnya yang halamannya luas, yang fungsi ruangnya besar. Sekarang itu mereka berlomba-lomba bagaimana menciptakan rumah yang kecil tapi mampu menaungi segala kebutuhan penggunanya. Jadi yang seperti itu yang mulai booming sekarang, dan mungkin mahasiswa sangat tertarik dan sangat terpacu semangatnya karena hal itu. Salah satunya tadi karena pembelajaran terkait pembuatan rumah ini yang ditunggu-tunggu sama mereka dari dulu, dan ini tuh sangat saya menyebutnya sangat sejalan dengan apa yang sedang ramai dan sedang viral sekarang. Ya, alhamdulillah kalau begitu. Mas. Iya, Pak. Oke, terima kasih Mas Kevin. Wah, ini komentarnya Mas Kevin ini tumbuh oleh tutup gitu lah bahasa simpelnya itu. Anak-anak lagi semangat, terus problematikanya kita sodorkan seperti ini. Kita juga memberi kelonggaran, kita berusaha mengubah mindset sebetulnya. Persis seperti tadi pertanyaan soal building code and regulation itu sebagai handicap. Enggak, ini adalah memang kita harus menghadapi itu, lalu bagaimana begitu ya. Jadi ini saya kira saya senang kalau memang faktanya seperti itu. Mas Kevin, terima kasih bisa membuat bahwa ini semakin terbuka gitu ya. Artinya kemerdekaan seorang arsitek di dalam merancang itu betul-betul merdeka gitu. Jadi jangan pernah merasa bahwa waduh ini nggak boleh Pak, kayak gini nggak boleh Pak, kayak gitu nggak boleh. Bukan nggak boleh gitu kan. Lalu bagaimana kita ini bisa mengeluarkan gagasan-gagasan itu semua gitu kan dalam rangka menjawab semua problematika yang nyambung dengan konteksnya, dengan persyaratan yang dimaui dan memunculkan banyak gagasan saya kira.
Terima kasih Mas Kevin. Ya, mungkin ada yang lain lagi. Mungkin pengalaman Pak Barito loh ini yang join studio. Oh ya. Terima kasih Bu. Ya mungkin saya ingin sharing, tapi bukan yang berkaitan dengan join studio. Tadi Pak Ud menyinggung masalah perubahan mindset gitu ya. Ketika teman-teman dihadapkan dengan berbagai tipikal rumah yang ada di lingkungan sekitar atau mungkin yang sekarang dihuni, sebenarnya sebagai arsitek kita punya keleluasaan, kita punya kemerdekaan untuk mengeksplor lebih jauh lagi. Saya mau share sedikit, ringkas saja. Ini ada kompetisi merancang rumah. Wah, ini kompetisi dunia merancang rumah. Artinya gimana sih kalau rumah ini dikompetisikan gitu? Dan apa sebenarnya yang menjadi isu? Ini mudah-mudahan bisa menambah wawasan gitu ya. Jadi belum kelihatan, Mas. Ya. Oke. Sip. Jadi ini nanti linknya akan saya kopikan ke chat. Nah, jadi ini adalah kompetisi perancang rumah dengan statement apa sih masa depan rumah gitu ya. Apa yang menjadi masa depan atau apa yang menjadi rumah. Gimana sih kita mendefinisikan rumah misalnya. Jadi di sini sebagai arsitek kita perlu melihat artinya apakah ini hanya bagian dari rutinitas atau ini adalah bagian dari kehidupan sosial atau ini adalah bagian dari hal-hal lain begitu. Di situ hasilnya sangat tidak terduga ketika kita berani merubah paradigma dan melihat bagaimana sebenarnya rumah itu menjadi satu karya arsitektur yang luar biasa. Ini ada rumah yang berdasarkan dengan shadow housing begitu. Tapi saya kira saya nggak akan bahas semua. Saya hanya mau nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Di sini sekilas ya eksplorasi pemahaman akan rumah begitu. Nah, saya mau sorot satu yang menurut saya menarik. Jadi di sini rumah untuk 4 furniture begitu judulnya. Di mana ketika rumah ini kompleks, tapi sebenarnya faktanya hanya ada ritual kita ada di 4 furniture begitu. Meja, kursi, kasur sama toilet begitu. Jadi demikian ini arsiteknya memandang. Sedangkan dia melihat dengan itu dan dia melihat juga ritual yang terjadi di situ. Mereka menyimpulkan bahwa ini terjadi looping, jadi perputaran yang dinamis antara 4 furniture tersebut. Sehingga muncullah gagasan seperti ini, menunjukkan bagaimana perputaran dari satu titik ke titik yang lain dibuat sedemikian rupa sehingga menghasilkan satu. Dan itu terjadi berkali-kali di dalam kehidupan ya Pak ya? Iya betul sekali Pak, terjadi berkali-kali, berulang kali, jadi looping berputar. Ini seperti itu. Ya, saya kira itu ini bisa menjadi bacaan. Artinya melihat tadi paradigmanya jangan terus lihat rumah browsing, rumah minimalis. Nanti ketemu rumah tiangnya 3 merah. Wah, ini minimalis. Karena ada klien yang mindsetnya begitu. Kalau minimalis itu harus ada tiang 3 warna merah gitu. Ini yang teman-teman tadi Mas Kevin sudah menggambarkan ini starting jadi arsitek. Nah, monggo jadi arsitek sama dengan seseorang yang merdeka untuk eksplorasi. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Mas Barito. Ya, ini jadi saya kira linknya nanti bisa di-share di chat. Silahkan bisa ngambil itu. Dan satu hal saya kira makin hari saya kira makin menarik gitu ya. Karena kompetisi-kompetisi ini juga ngomongkan kompetisi menurut saya itu penting sekali bagi para mahasiswa arsitektur, itu kompetisi sangat penting ya. Alhamdulillah kemarin UII juara 1 Asia ya. Bagaimana desain kaitannya dengan resilient ya, ketahanan ya dalam situasi yang seperti ini. Bahkan beberapa waktu sebelumnya, 2-3 tahun sebelumnya, yang di
dikompetisikan itu toilet umum. Jadi kalau Pak Barito tadi menceritakan rumah itu hanya tempat tidur, itu dah kursi, toilet sama apa satu lagi Pak? Meja. Lemari. Meja, kursi, tempat tidur, toilet. Nah, meja, kursi, tempat tidur, ya. toilet. Nah, itu. Makanya kursi, toilet meja, aja, toilet, bed. kebetulan pemenangnya orang Jogja gitu kan, malah bisa jalan-jalan ke Shanghai gitu kan. Nah, itu jadi menurut saya ini menarik ya. Dan satu tadi saya belum sempat ngomentari yang Mas Kevin bilang kata booming ya. Bahasa booming itu sebetulnya bahasa pasar. Kata booming itu sebetulnya bahasa pasar gitu ya. Nah, kalau kita bicara pasar, maka urusannya menjadi urusan-urusan yang konotasinya adalah transaksional, ya, transaksional. Nah, mau Anda pandang seperti apa, ini terserah Anda. Tapi yang pasti bahwa kalau saya menggambarkan adanya end user requirement, end user requirement ini tinggal dipandang kayak apa gitu. Lalu konteks kepada lokasi site, termasuk regulation and code dan sebagainya, ini akan nyambung nih, akan ketemu nih. Nah, sehingga kita tidak perlu hanya berukuran pada soal booming. Kalau booming ini bahasa yang lain masalahnya, maka sebetulnya sepanjang Anda bisa menjawab seperti yang dicontohkan oleh pemenang sayembara tadi, tempat tidur, kursi, meja, dan toilet, itu menurut saya ini unik. Ya, ini adalah unik gitu. Saya kira itu aja Pak Bu Rini, mungkin segera kalau sudah jam 2.20 mungkin bisa kita ke kelas ya. Kumpul ke kelas masing-masing. Bu Rini, terima kasih, nanti saya share ini PDF-nya. Materinya. Matur nuwun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira ini ilmu luar biasa yang sangat bermanfaat. Semoga mereka mencatat betul ya. Nanti jadi tidak terlewat, tapi kan ada materinya juga. Matur nuwun, marilah kita akhiri dengan membaca. Bu Rini ada tambahan sedikit. Moga. Teman-teman terkait dengan agenda kita bahwa hari Kamis itu memang libur kan, tapi kita akan ada asinkron ya. Jadi walaupun libur kita tetap ada asinkron, nanti akan ada kerja mandiri di rumah dan akan ada semacam materi yang akan disampaikan dan Anda membuat resume pada hari itu juga untuk meyakinkan kita bahwa ini prosesnya tetap terus berjalan biar tidak lupa lagi gitu. Mumpung lagi semangat-semangatnya gitu. Matur nuwun Bu Rini. Matur nuwun. Jadi Kamis itu 2 hari lagi. Ngaten ini langsung saya tutup saja supaya kita segera kembali ke kelas masing-masing. Terima kasih semuanya, adik-adik tetap sehat, Bapak Ibu dosen tetap sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih aplaus virtual. Bapak Hanif, itu yang hari Kamis itu nanti koordinator yang berikan materi atau asinkronnya oleh Pak Handoyo. Nanti lab akan men-sharekan linknya karena itu kan akan cukup besar Pak. Nanti akan ada informasi di grup Pak. Ya oke. Jadi Pak Handoyo ya nanti yang untuk hari Kamis ya. Jadi kita nggak menyiapkan, cuma share linknya saja nanti kepada mahasiswa untuk bisa kita presensi asinkron ya. Untuk yang hari ini penugasannya Pak sama semua kelas. Penugasannya Pak Hanif untuk hari ini. Ya. Sebentar tadi buka RPS dulu. Saya lupa. Hari ini Pak. Masih sama ya? Iya, kita masih di RPS Pak. Iya, penugasan 2 generating isu. Jadi mencari isu Pak. Formulasi desain problem, merefleksikan problem dengan spekulasi. Initial idea, didukung sketsa. Dan mengkaitkan dengan konteks dari Pak Fajri. Ya.
Hari ini tuh konteksnya sudah bergabung jadi satu set 4 itu kemarin kan masih belum ya. Jadi masih sendiri-sendiri ya. Masih sendiri. Oke. Ya. Nggih. Matur nuwun semuanya. Izin live ya, nggih. Nuwun bareng izin live. Nggih, matur nuwun Bu Rini, Pak Andoyo, Pak Supri, Pak Galih, Pak Fajri, Mas Rosid, live ya. Izin ya. Nggih.